Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu
kasih Yesus. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada kali ini kami dapat mengikuti ibadah online GOGC. Kiranya pada malam hari ini, saat ini kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Kalian apa kabar? Ica apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan, kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah secara tatap muka, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, Roh Kudus tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama bersuka cita, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita nyanyikan pujian. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 oh. Tiada duanya, tiada bandingannya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Selalu baru, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Anugerah-Mu selalu baru, Kau berkuasa selamanya,
betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada duanya, tiada bandingannya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada duanya, tiada bandingannya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa hebat. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus,
Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sadar dalam hidup kami yang kami perlu hanya Engkau Tuhan. Dalam hidup kami hanya tuntunan dari tangan-Mu saja yang kami perlu. Kami merasa tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami merasa tidak sanggup tanpa Engkau. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bimbing kami Tuhan, sertai kami seumur hidup kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar tiba saatnya kami akan menerima berkat firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan bisa menjadi berkat untuk kami semua
dan juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Urapi juga kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap benih firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Teman-teman GUJC, Tunas Remaja, Remaja dan Pemuda, mari kembali kita menikmati firman Tuhan. Kalian belajar firman Tuhan, dan setiap kesempatan yang kalian masih punya, pergunakan dengan sungguh-sungguh, jangan menyia-nyiakan ya, supaya kalian terus semakin bertumbuh di dalam Dia ya. Baik, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini sesuai dengan tema kita di bulan ini adalah gereja adalah tubuh Kristus ya. Dan saya ingin memberi tema khusus untuk renungan ibadah online GUJC malam hari ini. Temukan identitasmu di rumah Tuhan gitu ya. Baik, kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nanti penekanan kita hanya ada di ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Amin. Baik, biasanya masa-masa di usia seperti kalian ini gitu ya, orang bilang sedang mencari jati diri gitu ya, sedang mencari identitas diri. Makanya ada begitu banyak yang dilakukan oleh remaja dan pemuda di luar sana. Mereka ingin mencari, katanya mencari jati diri tadi. Jadi mencari seperti apa sih dirinya yang bisa diakui, mendapat pengakuan dari orang lain gitu ya. Ayat yang akan kita renungkan malam hari ini, seperti tadi saya katakan bahwa tema renungan untuk GUJC malam hari ini, temukan identitasmu, jati dirimu di rumah Tuhan. Kok bisa seperti itu? Ya. Ayat yang kita baca tadi katakan, sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Ya. Sekalipun banyak anggota itu, tapi ya tetap satu tubuh. Nah, tubuh Kristus itu apa? Gereja, kan gitu ya. Itu juga demikian. Nah, sebelum kita ke tubuh Kristus, ayo coba kita perhatikan dulu tubuh kita, tubuh kalian masing-masing. Kita semuanya punya anggota tubuh. Kalau kita normal, sehat, maka kita punya anggota tubuh itu sama. Nah, sama. Sekalipun anggota tubuh kita ini banyak, yang disebut anggota tubuh ini banyak, tapi tetap orang lihat tubuh kita itu satu. Ya. Nah, coba kalian perhatikan masing-masing dari anggota tubuh kita. Ya. Anggota tubuh kita ini punya bentuk yang berbeda-beda, punya bentuk yang beda-beda. Ya, misalnya mata dan telinga punya bentuk yang berbeda. Mata dan hidung, hidung dan mulut, dengan tangan, kaki, dan tangan pun bentuknya juga beda.
5 jari saja bentuknya beda. Jari tangan dan jari kaki saja bentuknya beda, meskipun namanya sama. Nah, kita tahu meskipun ini bentuknya beda-beda, maka ini juga menunjukkan bahwa bentuk yang berbeda itu punya fungsi yang berbeda juga. Bentuknya beda, fungsinya beda, tapi kalian perlu tahu bahwa anggota tubuh itu baru dapat berfungsi jika berada pada kesatuan tubuh. Nah, coba kalian pikir, bener nggak? Bentuknya beda ya. Coba sekarang jari saja, jari tangan saja. Antara ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, semuanya beda ya. Mata dan telinga juga bentuknya beda, fungsinya juga beda, seperti tadi saya katakan. Nah, sekarang sekali lagi saya katakan, anggota tubuh ini baru dapat berfungsi dengan sempurna ketika berada pada kesatuan tubuh. Kalau tidak berada pada kesatuan tubuh, ya, sekalipun bentuknya masih sama, tapi tidak berfungsi lagi. Coba kalian pikir, kalau jari tangan kita ini lepas gitu ya, lepas, misalnya putus gitu, putus karena terjadi satu kecelakaan, misalnya putus, atau telinga kita putus misalnya, terlepas dari kesatuan tubuh, bentuknya sama tapi tidak berfungsi lagi. Benar ya, seperti itu. Jadi bentuknya tetap sama. Kalaupun putus ibu jari ya pasti bentuknya seperti ini. Telinga kalaupun putus ya bentuknya ya seperti itu, nggak bisa kan kemudian berubah jadi bentuk seperti mata, enggak. Bentuknya sama. Tapi kalau tidak berada pada kesatuan tubuh, sekalipun bentuknya sama, tidak akan berfungsi lagi. Nah, sekarang bagaimana penerapannya pada tubuh Kristus? Gereja, kalian yang ikut ibadah raya pasti tahu, kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah gereja. Dan kalau gereja adalah tubuh Kristus, berarti kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua berbeda, benar, kita semua berbeda. Bentuk dengan fungsi yang berbeda menunjukkan bahwa kita yang berbeda ini berbeda karunia, berbeda talenta. Makanya tadi kenapa saya beri tema renungan kita, temukan identitasmu di rumah Tuhan. Kamu nggak usah cari kemana-mana, kamu akan menemukan sesungguhnya siapa dirimu yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu tidak di tempat-tempat yang mungkin teman-temanmu yang lain yang nggak percaya kepada Yesus temukan di situ. Tapi kamu cukup menemukan identitasmu, jati dirimu ketika kamu berada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kenapa? Karena ketika kamu berada di dalam kesatuan tubuh Kristus, kamu dengan bentuk yang berbeda, dengan talenta dan karunia yang berbeda, justru disitulah kamu dapat berfungsi dengan sangat maksimal. Justru ketika berada di luar tubuh, gak ada fungsinya. Sama seperti anggota tubuh kita. Kalau di luar kesatuan tubuh, gak ada fungsinya, gak bisa berfungsi. Kamu juga begitu, kita juga begitu. Tuhan beri kita masing-masing talenta dan karunia yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa kalian masing-masing itu pribadi yang unik. Ya, pribadi yang unik. Gak boleh kita ini menjadi iri dengan keberadaan atau kelebihan dari teman kita. Kita nggak boleh iri, kita nggak boleh tidak percaya diri, karena masing-masing dari kita itu pribadi yang unik. Sama seperti anggota tubuh, nggak ada yang iri gitu ya, nggak ada yang iri.
yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang bentuknya bagus atau dipandang tidak bagus, yang lebih mendapat perhatian atau yang tidak diperhatikan, toh semuanya menjadi bentuk-bentuk yang unik dan punya fungsi masing-masing. Kita juga begitu, kalian juga begitu. Tidak ada di antara kalian yang tidak berfungsi. Masing-masing dari kalian adalah pribadi yang unik di dalam tubuh Kristus. Dan jangan katakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Kamu adalah pribadi yang unik, kalian adalah pribadi yang unik dan punya fungsi yang spesial juga. Nggak mungkin nggak punya fungsi. Pribadi yang unik dengan fungsi yang sangat spesial, dan kalian akan temukan setiap kalian akan menjadi pribadi yang luar biasa ketika kalian berada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Coba saya bacakan ayat ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Tubuh kita terdiri dari banyak bagian, dan ketika dipersatukan, bagian-bagian itu hanya membentuk satu tubuh. Jadi anggota tubuh kita ini yang banyak ini ketika dipersatukan hanya membentuk satu tubuh, tidak dua tubuh, tidak tiga tubuh, hanya satu tubuh. Demikian juga halnya dengan tubuh Kristus. Jadi kita semua pribadi yang unik ini dengan masing-masing fungsi yang sangat spesial ini hanya membentuk satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Jadi kenapa sih harus repot-repot cari jati diri di luar sana gitu ya. Ketika kita membutuhkan pengakuan dari orang lain. Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus sudah menciptakan kita dengan sangat spesial. Kalian pribadi yang unik, kalian punya fungsi yang sangat spesial di rumah Allah ini sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi masing-masing dari kita baru akan dapat berfungsi dengan sangat spesial, dengan sangat maksimal ketika kita memfungsikannya di dalam rumah Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Bisakah demikian? Tentu saja bisa. Karena masing-masing kita mungkin menganggap saya beda dengan teman saya nggak cocok kalau berteman dengan dia. Saya nggak mungkin bisa berteman dengan dia seperti ini. Saya nggak suka. Enggak. Masing-masing dari kita membutuhkan satu dengan yang lain. Bisakah kita bersatu? Tentu saja bisa. Kalau kita semua dipersatukan, dan sudah dipersatukan memang. Siapa yang mempersatukannya? Nggak ada lain, nggak ada pribadi yang lain. Itulah Kristus. Dan yang mempersatukan kita semua, yang masing-masing dari kita ini adalah pribadi yang unik, yang mungkin memang menurut logika rasanya sulit kan untuk kita bersatu gitu loh. Sulit untuk kita bisa bekerja bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Tapi kasih Kristuslah yang sudah mempersatukan kita. Sehingga sekalipun kita berbeda bentuk, sekalipun kita berbeda talenta, sekalipun kita berbeda karunia, kita bisa menemukan fungsi kita, jati diri kita, identitas kita ketika kita berada di dalam tubuh Kristus. Coba kita baca Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Kita baca mulai ayat yang ke-26 sampai 28. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Pasti iya kan? Ya pasti nggak ada yang menyangkal hari ini. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kalian semua percaya kepada Yesus, maka kita semua adalah anak-anak Allah.
karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi bagaimana? Di sini tadi katakan ayat 28, tidak ada lagi ketika kita semua sebagai anak-anak Allah karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus, maka dikatakan nggak ada lagi perbedaan sekarang, ya, nggak ada lagi diskriminasi. Di sini katakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, artinya nggak ada lagi perbedaan suku, ya, nggak ada lagi perbedaan ras, nggak ada suku apapun, kita yang percaya kepada Yesus Kristus sama, gitu ya. Tidak ada hamba atau orang merdeka, nggak ada status sosial yang bisa membeda-bedakan kita. Bagaimanapun status sosial kita, kalau kita semua percaya kepada Yesus, kita sama di dalam Dia. Tidak ada laki-laki atau perempuan, artinya nggak ada lagi perbedaan-perbedaan gender. Ya, semuanya dikatakan karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Beda suku pasti ada di tengah-tengah kita. Beda status sosial juga ada. Beda gender pasti itu. Tapi itu bukan berarti menjadi batasan-batasan di mana kita tidak bisa untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus. Banyak hal berbeda dalam hidup kita, tetapi justru disitulah kita akan menemukan arti dari pentingnya kesehatian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita masih mencoba untuk mengkotak-kotakkan diri kita, kelompok kita sesuai dengan suku, sesuai dengan status sosial, sesuai dengan latar belakang pendidikan, sesuai dengan gender, sesuai dengan mungkin warna kulit atau hal-hal yang lain. Kalau kita masih mengkotak-kotakkan, kalau kita masih ada pemisahan-pemisahan seperti itu, sama artinya kita tidak percaya kepada Dia. Kita tidak mengakui, tidak menghormati apa yang sudah Yesus Kristus lakukan bagi kita. Kenapa? Karena Dia sudah menghancurkan tembok pemisah itu. Jadi makanya tadi nggak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, nggak ada. Karena melalui kematian Kristus Dia sudah hancurkan tembok pemisah itu. Status sosial beda, hamba orang merdeka dulu mungkin ada, ya, sekarang nggak lagi. Semua orang yang percaya kepada Yesus punya kedudukan yang sama, ya. Keunikannya beda-beda, fungsinya beda-beda, tapi kita semua tahu bahwa kita semuanya akan berfungsi ketika kita berada di dalam tubuh Kristus. Jadi tidak ada lagi yang merendahkan orang lain, tidak ada lagi yang menyombongkan diri. Karena apa? Karena kita semuanya dikatakan sudah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Kalau kamu masih meragukan keberadaan dirimu sendiri, ingat, Yesus menciptakan engkau menjadi pribadi yang sangat spesial. Engkau pribadi yang unik. Dan Dia bukan menciptakan engkau tanpa punya perlengkapan, kelebihan apa-apa, tidak. Dia tidak menciptakan engkau dengan tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa, tidak. Engkau pribadi yang unik, ya benar, sangat unik. Engkau juga diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa, sehingga masing-masing dari kalian akan dapat berfungsi secara maksimal. Sekali lagi, ketika kita berada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi, sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak Tuhan, yang kalian punya potensi yang luar biasa. Kalau di luar kalian bisa berkarya, maka lebih lagi berada di rumah Tuhan. Kalau di luar kalian bisa
melakukan sesuatu, berekspresi dengan luar biasa. Di rumah Tuhan harus lebih lagi. Karena apa? Karena Tuhan memang memberikan itu supaya kalian bisa berfungsi di rumah Allah ini. Temukan dan lakukan seperti yang Tuhan mau. Saya percaya GUJC akan menjadi orang-orang muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan dengan kemampuanmu, dengan talentamu, dengan karunia, dengan kepandaianmu, dengan semua yang ada padamu. Bahkan setiap mungkin orang pandang sebelah mata, mungkin itu kekuranganmu, tapi Tuhan Yesus bisa pakai itu sebagai sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah rumah Allah ini. Jadi nggak ada minder, nggak percaya diri lagi, tapi kalian semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Dia. Oke, sekarang kalian sudah tahu bagaimana kalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfungsilah dengan sangat luar biasa di tengah-tengah tubuh Kristus. Dan pakailah apa yang sudah Dia berikan kepadamu untuk membangun tubuh Kristus. Fungsimu hanya akan dapat ditemukan. Engkau hanya bisa berfungsi ketika engkau berada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Roh Kudus mengurapi kalian semuanya, memampukan kalian untuk terus bisa bekerja bagi kemuliaannya. Tunjukkan potensimu, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan talentamu, karuniamu hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bangun sebanyak mungkin orang melalui pelayanan, karunia, talenta, kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini ketika firman Tuhan sudah ditaburkan bagi anak-anak kami, bagi teman-teman, tunas remaja, dan pemuda. Kami tahu kadang-kadang mereka merasa tidak percaya diri, atau masa-masa di mana mereka mencari jati diri, identitas diri di luar sana. Tapi itu justru membuat mereka tidak menemukan apapun yang mereka cari. Tapi kami tahu bahwa kami sudah diperlengkapi dengan sangat luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Masing-masing dari kami adalah pribadi yang unik. Dan Kau menciptakan kami dengan satu tujuan, supaya dengan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, melalui kemampuan, talenta, dan karunia, kami dapat berfungsi secara maksimal di dalam rumah-Mu ini, di dalam rumah Tuhan. Karena disitulah kami semuanya akan menemukan fungsi yang sesungguhnya dari kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Engkau menciptakan orang-orang muda dengan sangat luar biasa. Mereka juga punya kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka juga Engkau perlengkapi dengan talenta dan karunia yang luar biasa. Engkau juga mengaruniakan kepada mereka semangat yang luar biasa. Biar Roh Kudus akan menolong anak-anak kami, teman-teman GUJC, untuk mereka di masa muda, di masa remaja dan pemuda ini. Mereka akan gunakan segenap hidupnya, segenap kemampuan, talenta, dan karunia yang sudah Engkau karuniakan kepada mereka di rumah-Mu ini sebagai anggota tubuh Kristus, supaya mereka juga boleh memberkati orang lain dan terlebih boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sangat percaya ketika mereka dapat memfungsikan hidup mereka di rumah Tuhan ini, disitulah mereka akan menemukan identitas dan jati diri mereka yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh tunas remaja, dan pemuda. Aktivitas apapun yang mereka lakukan saat ini Engkau berkati. Yang sekolah Tuhan berkati, yang kuliah, yang bekerja, yang membuka usaha, bahkan rencana-rencana ke depan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, semuanya Engkau berkati. Terlebih hidup rohani mereka, jadikan mereka semua orang-orang muda yang terus bertumbuh di dalam mengasihi Engkau,
yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan terus semakin mereka dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau akan pakai mereka di tengah keluarga, di tengah teman-teman mereka, di tengah masyarakat, di tengah jemaat-Mu. Mereka akan menjadi orang-orang muda yang luar biasa, yang penuh dengan pengurapan-Mu, dan nama Yesus dimuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa, untuk malam hari ini kami percaya Engkau memberkati seluruh remaja pemuda, tunas remaja. Tuhan berkati mereka semuanya. Mereka akan terus menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai mereka semuanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.